Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, terutama Syekhul Mahad Profesor Dr. HS Panji Gumilang yang luar biasa menurut saya. Menurut saya layak jadi presiden. Yang jelas progres jalan. Ya, masalah penetapan tentunya itu kan sangat teknis, jadi nanti semuanya akan kita sampaikan pada saatnya. Tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan cukup detail dan nanti akan kita update kembali karena polisi sangat berhati-hati untuk menetapkan kasus ini supaya terjadi transparansi yang berkeadilan. Untuk itu saat ini sedang dikumpulkan, insya Allah besok akan kita update lagi, dan kita juga berkoordinasi dengan tim dari Barreskrim apa yang sudah dikerjakan, bagaimana pemeriksaan saksinya, bagaimana ahli yang sudah dibutuhkan, dan bagaimana hasil dari lapor, semuanya akan diramu, digelar, dan nanti akan disampaikan kepada masyarakat secara gamblang. Tergantung dari penyidik, jadi kita tidak bisa mengintervensi penyidik. Jadi penyidik itu independen dan dia nanti akan menyampaikan kalau sudah lengkap akan digelar. Jadi prosesnya semua saksi, ahli, kemudian alat bukti yang lain, serta hasil lapornya digelar oleh penyidik dan nanti akan ditetapkan apakah sudah cukup sebagai tersangka atau mungkin belum atau mungkin akan mendalami. Organisasi DIT, PPA, dan PPO pada Barreskrim Polri dan Polda. Bila disetujui maka akan berimplikasi terhadap Perkap nomor 6 tahun 2017 tentang SOTK atau Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2017 tentang susunan SOTK organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini pembentukan Direktorat PPA dan PPO terus dalam proses. Yang keenam adalah update terkait kasus penodaan penistaan agama oleh saudara PG. Sampai dengan saat ini telah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi sebanyak 30 saksi yang telah di BAP. Selanjutnya penyidik segera melengkapi BAP terhadap para saksi ahli. Adapun daftar saksi ahli tersebut adalah 5 ahli pidana, 8 ahli agama, 2 ahli bahasa, 2 ahli ITE, 2 ahli sosiologi, 1 ahli lapor. Setelah pemeriksaan saksi dan pemeriksaan ahli, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Dan kita tunggu bersama update berikutnya. Barreskrim Polri telah memeriksa 30 orang saksi di kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan Barreskrim Polri telah memeriksa 30 saksi dalam kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ramadan mengatakan penyidik saat ini masih terus melengkapi berita acara pemeriksaan BAP terhadap para saksi. Ramadan mengatakan usai penyidik Barreskrim memeriksa seluruh saksi maupun saksi ahli, nantinya Panji Gumilang akan kembali dipanggil untuk diperiksa. Dari 30 saksi tersebut, 20 orang diantaranya adalah ahli bahasa dan agama. Ramadan memastikan usai pemeriksaan dengan saksi-saksi rampung, Barreskrim akan kembali memanggil Panji untuk diperiksa. Barreskrim sendiri kini tengah mengusut beberapa perkara yang melibatkan Panji Gumilang. Salah satunya soal dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong. Penyidik sudah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan, namun belum menetapkan Panji sebagai tersangka. Di sisi lain, kepolisian turut mengusut adanya dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU korupsi, hingga penggelapan yang juga diduga dilakukan Panji. Sejumlah saksi telah diperiksa guna mendalami perkara ini.
saksi dari perwakilannya yakni Ruslan Abdul Ghani. Adapun Patricia yang menjadi delik daripada poin pelaporan ataupun keterangan saksi yang saat ini tengah digali oleh tim penyidik, bahwa memang tadi pada saat kedatangannya sekitar pukul 10 lewat di Bareskrim Polri ini saksi membawa sejumlah bukti, diantaranya seperti tangkapan layar dan juga video yang memperlihatkan dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ini melakukan penistaan agama berupa menginjak Al-Quran. Dan memang dari fokus yang akan disampaikan ataupun keterangan-keterangan yang akan digali untuk saksi ormas keagamaan ini merupakan daripada tindak penistaan agama. Ada 3 poin, Patricia, yang sebenarnya ini dibuktikan yang dari bukti yang terbaru, ya, diantaranya adalah mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk menginjak Al-Quran. Kemudian juga yang menyamakan Al-Quran dengan manusia, dan kemudian dari garis besarnya ini adalah bahwa Al-Quran itu merupakan bukanlah wahyu dari Allah ataupun bukan kalamullah begitu. Dan artinya ini juga merupakan penekanan ataupun bukti yang memperkuat daripada investigasi yang sebelumnya ini telah dilakukan oleh tim dari investigasi yang telah dilakukan oleh Polda Jawa Barat begitu, di mana dibawanya dari investigasi Panji Gumilang ini secara terang-terangan yang menyatakan bahwa kalimat kalam Allah bukan menjadi makna yang investigasi yang dibentuk oleh Dewan MUI juga itu sempat akhirnya nantinya akan membuat fatwa terkait hal tersebut. Sementara memang penjelasan dari tim MUI sendiri bahwa kalau Rasulullah yang disebutkan oleh Panji Gumilang ini merupakan kalau Rasulullah Al-Quran yang karim begitu yang seharusnya. Namun dari yang disebutkan oleh Panji Gumilang ini adalah kalau Rasulullah Al-Quran yang karim, ya artinya itu Rasulullah bersabda di Al-Quran yang mulia yang harusnya di dalam fatwa yang akan disebutkan oleh dalam fatwa yang akan adalah kalimat ataupun wahyu yang dari Allah begitu, dan wahyu yang dari Allah begitu. Dan memang semestinya kalimat itu berbunyi qalallahu fil Qur'anil Karim. Nah, inilah memang yang dikhawatirkan oleh jajaran pihak kepolisian, di mana Panji Gumilang ini dapat menyesatkan daripada agama Islam begitu, terutama dari para pihak-pihak yang terdidik, di mana Panji Gumilang ini juga memiliki pondok pesantren yang dipimpinnya dan mempelajari agama. Terkait dengan penistaan agama juga dia menyamakan ataupun membayangkan seperti kejadian yang ada di luar negeri begitu. Itu yang nantinya akan disampaikan dan juga keterangan-keterangan saksi yang nanti akan digali oleh tim dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Dan tadi kami sempat memiliki informasi bahwa dari saksi-saksi ini rencananya akan mulai keluar, dan memang pemeriksaan sudah berjalan cukup lama begitu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, dan ini rencananya akan segera keluar, Patricia, dan akan